Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktosania. Di sini saya akan menjelaskan metode perakitan produk dari tugas produk kreatif dan kewirausahaan pada bab 2 kali ini. Yang pertama, metode perakitan produk. Konsep lini. Proses ini menghasilkan tingkat produksi yang lebih cepat daripada metode biasa, di mana untuk membuat satu produk jadi, seluruh bagian produk tersebut dirakit oleh satu orang ahli. Bentuk paling terkenal dari konsep lini perakitan adalah lini perakitan bergerak atau moving assembly line yang dikembangkan oleh Ford Motor Company pada tahun 1908 dan 1915. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Produk dikenal dua macam lini, yaitu lini perakitan dan lini perandikasi. Lini perandikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan diproduksi melalui kumpulan stasiun kerja yang biasanya berdiri dari tenaga kerja di dalam mesin. 3. Metode perakitan. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode tersebut adalah: yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Yang ketiga, perakitan secara individual. 4. Jenis perakitan. Biasanya, faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu perakitan manual. Yang kedua, perakitan otomatis. B. Proses perakitan jaringan RT atau RWNet. Konsep jaringan RT atau RWNet. 1. Konsep RT atau RWNet sebetulnya sama dengan konsep warnet. Memiliki warnet akan membeli atau menyewa pulsa atau bandwidth dari penyedia internet atau IVS, Internet Service Provider, misalkan Telkomsel, Indosat atau Indonet, lalu dijual kembali kepada pelanggan yang datang. Penyewa komputer untuk pemain internet, baik untuk membuka email, chatting, browsing, main game, dan lain-lain. 2. Membangun RT atau RWNet. Sederhana, menggunakan mikrotik. Menggunakan konfigurasi bawaan mikrotik. Untuk mengaktifkannya ada dua cara, yaitu hard reset. Cara melakukan hard reset adalah: pastikan router dalam keadaan mati, tekan tombol reset dan tahan, nyalakan router tanpa melepas tombol reset, dan tahan selama kurang lebih 5 detik. B. Soft reset. Untuk mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain, cara melakukan soft reset: 1. Masuk ke menu Winbox. 2. Kemudian buka terminal. 3. Ketik perintah atau sistem reset. Configuration, kemudian tekan enter mikrotik. Akan reboot. C. Setelah muncul window interface, klik security profiles untuk memberikan password pada wireless sehingga tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Kemudian klik tambah dan isi kolom-kolom berikut. Name, isi name security. Wi-Fi share key, isi dengan password yang akan kita pasang pada Wi-Fi, kemudian isikan lagi pada kolom share key. D. Klik tab wireless, kemudian klik tab interface, klik 2 kali WLAN 1 dan isikan konfigurasi pada kolom-kolom berikut. Yang pertama, mode upgrade. Yang kedua, site, isikan dengan nama yang akan kalian gunakan sebagai nama RT atau RWNet kalian. Security profile, pilih security yang akan kita buat sebelumnya. E. Klik OK untuk menyimpan perubahan secara konfigurasi IP address pada WLAN. Klik IP, kemudian klik address. Setelah window address list muncul, klik tanda tambah untuk mengkonfigurasikan IP address pada WLAN. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan fitur Simple QA pada mikrotik untuk melakukan pembagian
Langkah selanjutnya kita akan membuat CLQI. Langkah selanjutnya adalah memberikan garansi bandwidth kepada klien sehingga klien tidak akan kehabisan bandwidth. Ulangi langkah C dan D untuk memberikan limitasi pada klien lain. Jangan lupa menentukan target RDS-nya. Line blanching. 1. Definisi line blanching. Konsep line blanching adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi. Dalam konsep ini, elemen-elemen referensi akan digabung-gabung menjadi beberapa stasiun kerja. Berikut adalah pengertian keseimbangan lini atau lini blanching menurut dua orang ahli yang berbeda. A. Keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil dari keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Oleh Buffa Award 1983. B. Keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. Harjanto 1999. 2. Tujuan menyusun line blanching. Keseimbangan lintas rakitan blanching line bertujuan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja sama pada setiap stasiun kerja sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama bersatuan waktu. Tujuan ini tercapai apabila 1. Lintasan bersifat seimbang sehingga stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama, nilainya diukur dengan waktu. 2. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya idle di setiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses. 3. Jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. A. Keunggulan tata letak ini adalah 1. Ongkos penerapan material lebih rendah. 2. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. 3. Persediaan bahan tengahan jadi rendah. 4. Pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran barang sudah terdefinisi dengan jelas. B. Kelemahan tata letak produk. 1. Ketidakfleksibelan. 2. Subscribe to view the full document. 3. Pekerjaan yang membosankan bagi pekerja. 4. Investasi mahal pada mesin-mesin khusus. 5. Kesalingan bergantungan antara mesin. Pada suatu lintas yang sangat tinggi, satu mesin mogok bisa menghentikan mesin lainnya. 3. Manfaat line blanching. Line blanching merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan produksi. Adapun manfaat dari line blanching atau keseimbangan lini ini adalah sebagai berikut.
atau jauh lebih rendah dari time yang ditentukan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan analisis serta tindakan untuk menyeimbangkannya. Analisis dilakukan tindakan penyimbangan setelah diidentifikasi stasiun yang memiliki selisih waktu dengan waktu siklus yang ditetapkan. Lakukan tindakan penyimbangan beban kerja sehingga total waktu siklus stasiun kerja yang bersangkutan lebih rendah dari total siklus waktu atau total regulatif stasiun kerja yang ditentukan. Evaluasi dan pemantulan hasil. Stasiun-stasiun kerja yang telah diseimbangkan proses dan tugasnya harus dievaluasi dan dipantau hasilnya. Hasilnya dapat disajikan melalui grafik keseimbangan berikut. A. Stasiun kerja yang sibuk dan waktu penganggur yang mencolok. B. Adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Rupa 1987 mengungkapkan bahwa untuk mencapai keseimbangan ini dapat dilakukan. 5. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis berikut ini adalah masalah utama yang sering kali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Beagle 1952. Isinya adalah A. Kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance. B. Menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. 6. Metode pemecahan dalam line blanching. Ada beberapa metode pemecahan masalah dalam line blanching, yaitu A. Metode heuristik. Metode heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. B. Metode analisis atau matematis. Metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan tidaksamaan. Bisa disebut juga branch and branch method. C. Metode simulasi yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponen. Simulasi itu tersendiri adalah duplikasi dari persoalan kehidupan nyata ke dalam suatu model-model matematika yang biasanya dilakukan dengan memakai komputer. 7. Keseimbangan lintasan line blanching produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintas produksi. Permasalahan keseimbangan lintas produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibanding pada proses fabrikasi. B. Pengaruh kecepatan lintas terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan oleh tingkat kapasitas pemerintahan serta waktu operasi terpanjang. 8. Precedence diagram. Precedence diagram digunakan sebelum melangkah pada penyelesaian penggunaan metode keseimbangan lintas. Adapun tanda yang dipakai dalam precedence diagram adalah A. Simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya. B. Tanda dan panah menunjuk ketergantungan dan urutan proses operasi. C. Angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi. 9. Istilah-istilah dalam line blanching. A. Waktu menganggur. Idle time adalah selisih atau perbedaan antara regal time (CT) dan station time (ST) atau CT dikurangi ST. B. Keseimbangan waktu senggang. Blanchard delay merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur. Sebenarnya yang disebabkan karena pengaloksiannya yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. C. Efisiensi stasiun kerja